Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, bersyukur karena kasih setianya. Hari ini kita diberkati, diberi kekuatan baru untuk menikmati segala berkat yang Allah sediakan bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita bersama berdoa, menaikkan syukur dan bersiap untuk diberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Kami bersyukur untuk kekuatan baru yang Tuhan berikan. Tuhan bangunkan kami pagi ini kembali menikmati firman-Mu. Tuhan menolong kami menikmati berkat-berkat-Mu. Tuhan pimpin kami semuanya. Pimpin kami untuk mengerti maksud-maksud dari firman-Mu ini. Tuhan tolong setiap kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Mazmur 119 ayat 73 dan 74. Mazmur 119 ayatnya yang ke-73 dan 74. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu juga dapat mengucapkannya dan mengikuti pembacaan ini. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman ini kita akan bersama-sama belajar, renungkan bagaimana Allah menyediakan berkat-berkat di balik penindasan, atau berkat-berkat di dalam penindasan itu ada berkat yang Allah sediakan bagi kita. Jika yang lalu kita belajar bagaimana penindasan itu adalah baik, tertindas itu aku baik, aku mengalami tekanan, mengalami pergumulan, itu sebenarnya adalah sebuah kebaikan karena mendatangkan hal-hal yang menguntungkan, ya, mendatangkan hal-hal yang menyenangkan, mendatangkan hal-hal yang membahagiakan. Apa saja hal-hal yang membahagiakan jika kita mengalami penindasan, tekanan atau pergumulan? Pergumulan penindasan itu membuat kita datang kepada Tuhan, dan pergumulan itu membuat kita belajar akan firman-Nya yang sangat luar biasa, yang nilainya melebihi dari ribuan keping perak atau ribuan keping emas, menjadikan kita seperti seorang kaya yang luar biasa. Bahkan Daud mengingatkan, dia yang adalah raja memiliki ribuan keping emas, ribuan keping perak. Dia berkata, dengan aku tertindas, aku belajar kebenaran firman-Mu, aku belajar Taurat-Mu, aku belajar pengajaran-Mu, dan aku akhirnya menjadi seorang yang berbahagia melebihi waktu aku mendapatkan ribuan keping perak, ribuan keping emas sebagai sebuah kesenangan, tetapi dalam ketertindasan aku bersyukur karena itu mendatangkan keuntungan. Nah, keuntungan apa lagi yang Tuhan siapkan di dalam penindasan, di dalam tekanan, di dalam perlakuan orang-orang terhadap kita, ya, yang menodai kita, yang menekan kita, yang menyusahkan kita, yang membuat kita menangis. Pergumulan apapun itu, dikatakan saat kita bergumul, kita datang kepada Tuhan. Pergumulan itu membuat kita menjadi berpengertian, membuat kita menjadi bijaksana. Mari kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-73. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Di dalam pergumulan, di dalam tekanan yang kita alami, saat kita mencari firman, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan,
maka Tuhan akan memberikan pengertian sehingga kita dapat atau kita mendapatkan pelajaran-pelajaran, sehingga kita dapat mendapatkan pengajaran-pengajaran dari setiap hal yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu, bagian ini mengingatkan kepada kita demikian loh. Kalau kita bergumul, kalau kita menghadapi kesulitan, kita diingatkan oleh Tuhan kita akan mengalami hal yang menguntungkan. Jadi pergumulan itu justru mendatangkan kebahagiaan dan keuntungan karena membuat kita mengetahui, membuat kita menjadi berakal budi, membuat kita menjadi memiliki pemahaman, pengertian, dan menolong kita untuk mengamat-amati. Di dalam pergumulan kita belajar firman, Allah akan menolong kita untuk memiliki pengertian, memiliki pengetahuan, memiliki akal budi, dan memiliki pemahaman. Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam kita merenungkan firman-Nya, dan saat kita merenungkan itu situasi hati kita di dalam tekanan, di dalam pergumulan, itu Tuhan akan menolong kita, akan mengajar kepada kita memiliki pemahaman-pemahaman baru. Pengetahuan kita akan dibukakan oleh Tuhan. Kita akan memiliki kemampuan untuk memahami. Bahkan di sini kita akan ditolong untuk menjadi seseorang yang belajar mengamat-amati. Ini adalah berkat yang luar biasa dari seorang yang mengalami pergumulan dan mempelajari firman Tuhan. Bapak Ibu, ada hal praktis yang Bapak Ibu bisa lakukan dalam hidup sehari-hari kita untuk menolong kita semakin bijaksana sekalipun kita dalam pergumulan atau tekanan. Bapak Ibu bisa memiliki sebuah buku tulis, buku catatan yang mungkin mulai ditinggalkan ya karena sekarang era digital. Tapi ini bisa menjadi sebuah hal praktis yang akan menolong kita. Ini saya lakukan Bapak Ibu Saudara. Saat saya merenungkan firman Tuhan, saya memiliki buku tulis yang saya gunakan untuk mencatat berkat-berkat apa yang saya dapatkan dari renungan, dari perikop-perikop yang saya baca. Saat kita menyelami firman itu, menikmati lebih dalam lagi, Tuhan membukakan pengertian-pengertian di dalam pergumulan. Saat kita mengalami kesulitan demi kesulitan, bisa saja dalam kesulitan tekanan orang-orang di sekitar kita, tuntutan orang-orang di sekitar kita, ada usaha orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, ada Bapak Ibu Saudara. Dan waktu kita merenungkan firman Tuhan, firman itu mengajari kita aktif. Kita diajari. Ini berkat yang luar biasa karena di situ nanti kita akan diajak untuk berpikir, berpengetahuan, memahami, seperti mengamat-amati lebih dalam lagi. Jadi pergumulan itu adalah baik karena saat aku bergumul, aku datang kepada firman, aku mempelajarinya, aku menjadi bertambah bijaksana dengan aku mempelajari, aku menjadi lebih berpengetahuan, aku menjadi lebih memahami lagi. Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak ada sesuatu yang sia-sia saat kita menikmati firman itu. Bahkan dikatakan supaya aku belajar, supaya aku memiliki pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman iman di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, firman itu memberikan kepada kita pengetahuan, memberi kita pemahaman, memberikan kepada kita pemahaman yang lebih mendalam lagi. Bapak Ibu Saudara, tiap-tiap hari
iman kita bertumbuh. Tiap-tiap hari pemahaman kita akan Allah semakin bertambah. Di dalam tekanan, di dalam pergumulan, kita mengerti, mengetahui, memahami lebih banyak rahasia-rahasia kebenaran firman yang menolong kita. Yang kedua, kebaikan atau berkat yang Allah berikan di dalam ayat yang ke-74. Orang-orang takut kepadamu, orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Saat kita bergumul, saat kita dalam kesulitan, kita datang kepada Tuhan, datang kepada firman-Nya dan belajar akan hukum-hukum Tuhan. Ini akan dabar, akan perkataan-perkataan Tuhan, ucapan-ucapan Tuhan, pemikiran-pemikiran Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Itu menolong kita memiliki pengharapan. Jadi orang yang percaya, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang takut kepadamu, ini menunjuk kepada orang-orang yang sangat beribadah, orang yang taat beribadah, orang yang hidupnya taat kepada Tuhan, itu bukan hanya mendapat sofia, mendapatkan hikmat, pengetahuan, atau pemahaman, tapi akan memiliki pengharapan. Akan memiliki pengharapan. Sebab aku berharap kepada firman-Mu. Jadi tadi ya stepnya, dalam pergumulan, datang kepada firman. Firman itu membuat kita berpengertian, berhikmat, berpengetahuan, dan memiliki pemahaman, menolong kita untuk mengerti pengalaman-pengalaman iman, dan itu membuat kita naik lagi ke dalam tahap berpengharapan. Dan saat orang percaya, saat orang-orang yang takut akan Tuhan berpengharapan kepada Allah dalam pergumulannya, di sana Tuhan akan menjawab. Waktu kita menyaksikan bagaimana orang yang berharap kepada firman itu mendapat jawaban, itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang-orang percaya yang lain. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku bergumul. Dan mereka melihat waktu aku bergumul, aku berharap kepada Tuhan. Dan mereka bersuka cita. Karena mereka melihat aku dan mereka mengerti bagaimana Tuhan menjawab doa-doaku. Dan mereka menjadi bersuka cita. Mereka juga ikut bergembira. Mereka juga ikut senang. Mereka to be rejoice. Karena ada orang yang takut akan Tuhan, ada orang yang taat kepada Tuhan, ada orang yang beribadah kepada Allah dengan sangat, tapi mengalami pergumulan, dan orang itu berharap kepada firman, mencari firman, dan Allah memberikan jawaban, maka orang lain yang percaya kepada Tuhan ikut bersukacita. Bapak Ibu, tidak ada penderitaan yang sia-sia atau juga bermanfaatannya untuk diri sendiri. Percayalah, pergumulan yang kita alami dan kita jalani bersama dengan Tuhan dalam pergumulan akan firman Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang percaya. Banyak kesaksian-kesaksian pribadi yang kami, keluarga kami alami di dalam melayani Tuhan. Pergumulan-pergumulan dalam hidup berumah tangga. Dan Tuhan menolong kami. Kami bersuka cita karena Tuhan menyatakan firman-Nya itu benar. Tuhan menyatakan firman-Nya itu amin. Apa yang kami minta Tuhan dengar. Apa yang kami harapkan Tuhan jawab. Tidak dalam waktu yang singkat, tetapi pengharapan kepada Tuhan yang tidak mengecewakan itu. Saat kami saksikan kepada orang lain, orang lain juga ikut berbahagia. Orang lain juga diberkati. Orang lain juga imannya dikuatkan. Sehingga saat mereka mengalami pergumulan, ada bagian-bagian firman yang kami dapati, yang kami terima dari Tuhan. Dan itu Tuhan nyatakan ya. Orang lain juga dikuatkan. Ada contoh praktis Bapak Ibu Saudara. Suatu hari kami berangkat pelayanan ke wilayah Surabaya. Dan di tengah perjalanan itu motor kami mendadak.
dengan hanya kecepatan bisa 20 km per jam, padahal jarak yang harus kami tempuh untuk mengantar anak kami sekolah itu 20 kilo. Dan waktunya masih harus sangat panjang, waktunya sudah tidak lama lagi, tapi kecepatan motor tidak bisa dipakai untuk cepat. Kami menyembah Tuhan, kami ingat Tuhan itu Allah El Shaddai, Allah yang punya kekuatan besar. Di atas motor yang kecepatannya 20 km per jam, kami menyembah Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu, penyembahan itu tidak hanya 1 menit, tidak hanya satu istilahnya dalam jarak yang pendek, tidak. Tapi dalam perjalanan itu kami terus menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kecepatan 20 km per jam. Itu dibuat Tuhan jalannya lancar dan dibuat motor itu tidak berhenti, tetap bisa berjalan dan anak kami tidak terlambat. Kalau anak kami terlambat, itu seringkali ada trouble di jalan karena truk mogok atau ya karena ada masalah-masalah di jalan, kemacetan yang volume kendaraan terlalu banyak, bukan karena motor kami yang rusak. Ajaibnya Allah. Dan kesaksian ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana Allah mendengar penyembahan Allah, mendengar seruan doa kita bahwa firman itu betul. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan engkau mengeluh jika diizinkan Tuhan menghadapi tekanan. Karena di dalam engkau menghadapi tekanan, engkau akan mendapat pengharapan. Dan di dalam pengharapanmu engkau mendapatkan jawaban. Dan itu akan menjadi berkat bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari nikmati berkat-berkat Tuhan di dalam penindasan. Penindasan itu baik bagiku, karena dengan demikian aku semakin bertambah bijaksana. Aku semakin berpengertian, semakin berpengetahuan, semakin memahami firman-firman-Mu. Dan aku baik tertindas, karena itu saat aku menjadi berharap akan menjadi berkat, pujian, kegembiraan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati berkat Tuhan di balik penindasan, pergumulan, tekanan yang kita alami. Ingatlah, ada berkat-berkat Tuhan yang lain yang besok kita akan renungkan dari bagian firman Tuhan selanjutnya. Selamat menikmati berkat-berkat Allah di balik penindasan, di dalam penindasan dan pergumulan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami melihat berkat-berkat Allah ini dan menikmatinya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Sepanjang hari ini kami akan melangkah bersama dengan Tuhan di dalam pimpinan firman-Mu, firman-Mu yang luar biasa menolong kami. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.